warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin meminta tolong kepada Mas Irfan untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, anak-anak, perlu saya absen dulu. Langsung saja agar tidak terlalu lama. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Apa siapa? Kita kenapa? Sakit. Terus? Sudah, yang lainnya masuk ya, lengkap ya? Oke. Karena saya tahu kondisi kalian baru saja istirahat, maka di awal pembelajaran ini saya akan mengajak kalian untuk fokus terlebih dahulu. Gimana caranya? Adalah dengan bermain tepuk. Kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau saya bilang tiga sesuai angka ya, kalian tepuk sebanyak tiga. Oke, coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Oke, masih ada yang belum fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, tepuk tangan untuk Anda dan saya harap kalian bisa fokus dari pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk materi, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan Sumpah Pemuda. Pelaksanaan Sumpah Pemuda ini erat kaitannya dengan bahasan yang sudah di minggu lalu, yaitu tentang organisasi. Kita lanjut. Perlu anak-anak sekalian ketahui, dalam pembelajaran kita harus mengerti dulu apa tujuan dari pembelajaran. Nah, saya berharap kalian dapat menguasai 5 ini setelah mendapat pelajaran dari saya. Pertama, dapat menjelaskan latar belakang dan isi dari Sumpah Pemuda secara runtut dan juga benar. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai utama dalam Sumpah Pemuda. Ketiga, menganalisis pentingnya nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam menjaga keutuhan bangsa. Keempat, memberikan contoh penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menunjukkan sikap dan juga karakter yang kritis, kreatif, komunikatif, serta meneladani semangat persatuan nasionalisme dan gotong royong yang diwariskan oleh tokoh pemuda. Paham ya sampai sini ya? Saya berharap kalian selepas dari pelajaran saya ini mengerti dan dapat menerapkan 5 poin tersebut. Sumpah Pemuda. Saya ingin apa sih yang terbayang dari benak kalian saat mendengar kata Sumpah Pemuda? Satu orang angkat tangan. Bintang. Sumpah, oke boleh. Perempuan. Berikrar, betul. Sumpah Pemuda, apa lagi? Salsa. Sumpah Pemuda, Kialu. Apa yang kalian kebayang bentuk mendengar Sumpah Pemuda? Perjanjian bisa. Adilah. Ya, lebih kemana? Ya, perjanjian, ikrar dan lain-lain gitu. Apa? Pemuda. Ya, kalian inilah. Di zaman dulu kalian yang merumuskan Sumpah Pemuda itu ya. Jadi Sumpah Pemuda benar adalah sebuah ikrar yang diucapkan atau dijanjikan, disepakati bersama-sama oleh para pemuda. Nah, dalam belajar sejarah, kalian harus ngerti mengenai alur sejarah. Yang pertama, kenapa kok harus tahu? Karena ini saling berhubungan. Seperti yang ada di buku paket kalian, kita akan membahas berdirinya organisasi kepemudaan terlebih dahulu. Latar belakangnya, kemudian apa yang ada di dalamnya, itu kita akan bahas.
Kemudian pendirian PPPI. Itu kita juga akan bahas. Pelaksanaan Kongres Pemuda dan pelaksanaan Kongres Pemuda 2. Jadi timeline ini kalian harus mengerti terlebih dahulu. Ya. Boleh dicatat ataupun di ingat-ingat dalam benak dan otak kalian. Masuk, silakan. Dari mana, Lip? Dari kamar mandi. Oke, silakan duduk di tempat duduknya. Saya awali dari berdirinya organisasi kepemudaan. Nah, jadi apa yang melatar belakangi para pemuda tidak mendapatkan tempat di organisasi? Seperti yang saya jelaskan kemarin, organisasi sudah banyak berdiri seperti PKI, Sarekat Islam, Industri Parti, dan lain sebagainya. Nah, tapi organisasi-organisasi ini tadi hanya didudukin atau diisi oleh para orang-orang tua, sehingga para pemuda ini ngerasa nggak dapat tempat di organisasi. Mereka merasa tidak berguna di sana. Akhirnya orang-orang yang seumuran kalian ini, mereka mendirikan Tripolo Darmo, Jong Sumatera Nebon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Islam Intensbon. Nah, Jong ini adalah Jong, pelafalannya artinya pemuda. Pemuda dari Sumatera, pemuda Islam, pemuda Ambon, dan lain sebagainya. Itu pertama. Kemudian setelah organisasi pemuda ini banyak lahir, mereka sepakat untuk mendirikan PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ya. Jadi sudah banyak nih tersebar di segala penjuru dunia, segala penjuru Nusantara. Kemudian mereka merasa kalau kita berjuang tetap sendiri-sendiri, gak ada manfaatnya. Maka pemuda-pemuda itu tadi berpikiran untuk mendirikan PPPI, yaitu untuk menumbuhkan rasa persatuan di antara organisasi. Beberapa tokoh di antaranya adalah Sugondo, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Amir Syarifuddin, yang mana 1, 2, 3 dan lain-lain ini nanti menjadi pelopor atau cendekiawan bangsa, menjadi sumbangsihnya sangat luar biasa dalam kemerdekaan bangsa ini. Itu dari PPPI. Jadi habis organisasi berdiri, muncullah persatuan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas? Jelas rendah. Lanjut tambah bujang nanti kalian, saya khawatir. Jelas? Baik, kalau semuanya jelas ya. Setelah PPPI ini berdiri, mereka sepakat untuk sama-sama mengadakan kongres. Apa itu kongres? Satu orang bareng. Kongres. Apa kongres? Rapat bisa. Rakat. Apa kongres? Pertemuan. Indonesia deh. Apa itu kongres? Rapat sudah, pertemuan sudah. Apa? Sama, perkumpulan. Oke, ya bener ya. Jadi kongres itu adalah boleh jadi rapat, boleh jadi perkumpulan untuk membahas urgensi atau hal-hal yang penting. Karena dirasa penting, pemuda-pemuda perlu bersatu, makanya diadakan kongres pemuda bersatu. Kenapa bersatu? Ya karena ini pertama kali pemuda-pemuda di seluruh Nusantara berkumpul. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa persatuan di antara pemuda-pemuda di organisasi. Apa yang didapat dari Kongres Pemuda pertama? Ada beberapa hal. Pertama, walaupun belum menghasilkan keputusan penting untuk negara ini, tapi di Kongres Pemuda pertama inilah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Jadi kan banyak tuh, ada bahasa Sumatera, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana menyatukan ini tadi? Mereka sepakat menggunakan bahasa Melayu yang pada berikutnya disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu. Nah, dari rapat ini tadi
semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, dan mereka sepakat untuk mengadakan lagi Kongres Pemuda yang kedua. Jadi Kongres Pemuda yang pertama ini tidak serta-merta selesai begitu saja. Dari situ muncul bahwasanya saya nggak puas kalau misalkan hanya ini hasilnya, tidak ada hasilnya. Akhirnya sama-sama sepakat, sudah kita masuk sama-sama ke dalam organisasi pemuda Indonesia, dan kita segera memasukkan atau menyiapkan Kongres Pemuda kedua. Ingat ya, template-nya ya. Setelah organisasi pemuda berdiri, habis itu ikut PPPI merumuskan Kongres Pemuda pertama. Lanjut. Nah, ini gambari ya. Ya, ini ngomong penting pada zaman dahulu. Mereka ya ini, kalau kumpul pakaiannya netis, ya bagus-bagus. Kemudian yang paling penting, isi kepalanya nggak kosong. Ya. Jadi mereka adalah para cendekiawan kita, nasionalismenya tinggi, kemudian cara berpikirnya juga modern, dan mereka sangat peduli dan cinta pada negara Indonesia. Nah, setelah Kongres Pemuda pertama selesai, dirumuskanlah atau dipersiapkan Kongres Pemuda kedua. Nah, apa yang melatar belakangi? Karena pada saat Kongres Pemuda pertama, kedaerahan, ya, organisasi-organisasi itu masih merasa dirinya lah yang paling baik, ya, masih merasa belum ada kepentingan untuk bersatu. Untuk itu ada namanya Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres ini dilaksanakan di 27 dan 28 Oktober 1928. Melahirkan lahirnya Sumpah Pemuda yang kita kenal dengan sekarang seperti sekarang ini. Kemudian menetapkan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan itu kali pertamanya Pak Rudolf Supratman melanturkan lagu Indonesia Raya secara umum. Jadi di Kongres Pemuda kedua. Dan mereka menetapkan pula merah putih sebagai bendera negara. Jadi di Kongres Pemuda pertama kita sudah punya bahasa, sudah sepakat semua bahasa Melayu. Di Kongres Pemuda kedua lahir Sumpah Pemuda, menyepakati lagu Indonesia Raya dan juga menyepakati bendera Indonesia. Peristiwa Kongres Pemuda 2 tahun 1928 ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, seperti yang sudah 1 bulan lalu kita laksanakan, jangan kita upacarakan. Oke, sekarang pertanyaan, siapa petugas membawa bendera di upacara kemarin? Oh ya, saya. Satu lagi, pelatih. Pak. Satu lagi perempuan. Pelatih, Bayu. Rahasia? Ayo. Sopo? Muhammad Yamin. Jadi Sumpah Pemuda yang kemarin itu kenapa kok kita juga ikut serta? Karena sebagai pemuda kita juga merasa punya tanggung jawab. Saya, Bu Ardina, Pak Aap dilatih sedemikian rupa oleh teman-teman juga, disupport penuh oleh kalian semua warga sekolah, sehingga kita bisa dengan hikmat melaksanakan upacara peringatan Sumpah Pemuda. Nah, ini sekarang kita baca secara terang-terangan, secara bersama-sama isi dari Sumpah Pemuda. Yo, bisa ya? Kompak bisa ya? Nah, 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berdoa damai yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Oke, dos. Yang ini
kita sudah membacakan isi dari Sumpah Pemuda, coba Mas Haikal, maknanya apa kira-kira Mas? Boleh Pak, gitu Pak. Boleh. Oke, boleh. Ayo, apa makna dari Sumpah Pemuda ini? Sebagai pemuda intelektual loh ini. Putra dari putri Indonesia Berjanji untuk bertumpah darah berbangsa yang satu dan menjunjung bahasa Indonesia. Yes, oke, terima kasih Mas Haikal. Ya, Rek. Jadi inti dari isi ini adalah seperti yang bisa kalian baca di papan. Persatuan itu mahal, Rek, harganya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka ini sudah dipikirkan oleh para pejuang dan tokoh-tokoh nasional kita. Makanya sekarang kalian sebagai penerus jangan sekali-kali mencoba merusak persatuan. Dengan apa rusaknya persatuan ini? Kalian bisa dengan rasis, yo. Ono sing sipit dikit dibilang Cino, ono sing Irang dikit dibilang Jawa. Apa itu nggak bisa, nggak boleh ya. Jangan dibiasakan, jangan ditoleransi hal seperti itu. Habis itu agama, ya. Saya tahu kalian di sini bersekolah di SMK Muhammadiyah 3. Agamanya insya Allah Islam semua ya. Jangan sekali-kali mengusik agama orang lain, menghina agama orang lain karena lakum dinukum keluar ini agamaku. Oke, nah hasil keputusannya itu sebenarnya nggak sesingkat tadi, panjang ya seperti yang sudah dibacakan pada upacara kemarin. Namun memang poinnya hanya 3. Jadi piagam ya, putusannya seperti ini. Nah, ini pelaksanaan Kongres Pemuda 2. Jadi orang-orang ini foto bersama. Nah, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya ya, saya ingin kalian semua berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu penyanyi tahun ini. Ayo berdiri. Tahu Bangun Pemuda Mudi? Tahu? Belum. Ayo kita. Oke, bersama-sama ya kita lantunkan lagu ini dengan hikmat dan penuh semangat. 1, 2, 3. Bangun Pemuda kita coba melepaskan fokus kalian yang tadi dengan ice breaking sejenak, untuk berdiri dan tempat duduk, bernyanyi dan merokok. Terima kasih ya. Nah, dari timeline sepanjang itu tadi, adakah yang ditanyakan? Berdirinya Pemuda, PPPI, Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, baik. Kalau jelas, nah
Ini ya, misalkan beliau ini hidup di zaman sekarang, bagaimana semangat pemuda Indonesia sekarang? Nah, kalau kalian ditanyain itu oleh para tokoh-tokoh nasional, apa yang akan kalian jawab? Pakai bahasa Jawa bisa. Ya opo arek-arek mau saiki tiga barika. Nah, coba. Alhamdulillah. Mas Isra, bagaimana menurutmu anak-anak atau pemuda Indonesia sekarang? Aduh Pak, kebanyakan kurang peduli sama Bangsa? sama kedepannya bangsa Indonesia. Oke, bisa jadi kita sedang mengalami degradasi moral dari pemuda-pemuda. Coba Mbak Neta deh, menurutmu bagaimana gambaran pemuda sekarang ini? Boleh, mau misalnya kamu berpendapat baik silakan, berpendapat buruk juga boleh. Kurang aktif, bisa jadi. Terakhir, Mas Aden. Aduh, gimana Mas Aden? Pendapatmu tentang pemuda nih, tentang kamu deh. Pemuda menurutmu sekarang ini gimana? Kurang? Kurang apa? Banyak. Kurang menghargai pahlawan. Kurang apa? Oke, kurang cinta negara. Iya, Rek. Nasionalismenya kurang. Jadi memang kita ini sedang mengalami degradasi identitas, krisis identitas. Kita sudah lupa tentang pahlawan-pahlawan, kita lupa tentang budaya-budaya sekarang. Boleh jadi kalau saya tanyakan sekarang ke kalian, siapa sih tokoh-tokoh di Sumpah Pemuda yang kalian tahu? Sedikit yang bisa jawab. Tapi kalau saya balik pertanyaannya, siapa nama pemain bola di Inggris yang terkenal? Kalian mungkin bisa jawab. Siapa nama pembalap F1 terkenal? Mungkin kalian bisa jawab. Siapa nama orang-orang terkenal di luar sana? Mungkin kalian bisa jawab. Tapi pahlawan, tokoh nasional, kalian boleh jadi kurang mengerti akan hal itu. Nah ini Rek, ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Karena nggak mungkin saya perbaiki sendiri kalau kalian juga nggak punya kesadaran apa. Ya. Nah, terakhir nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu ada 7, yaitu cinta bangsa dan tanah air, persatuan, menerima dan menghargai perbedaan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, semangat persaudaraan dan semangat gotong royong. Ya, ini satu fakta menarik. Gotong royong itu budaya timur, ya. Budaya kita, orang-orang timur, orang Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ke depan saya minta tolong jaga nilai itu tetap utuh. Ya, jangan sampai gotong royong ini luntur dengan individualisme. Kalian gak mau tahu sama orang-orang yang lain. Nah, sebelum saya tutup dan saya lanjutkan dengan tugas ini, ada satu orang yang bisa memberikan saya kesimpulan pelajaran kita hari ini. Piano. Ayo dong. Apa nih? Kesimpulan gampang, kesimpulan. Persatuan itu penting. Oke, jadi supaya enggak. Akbar, apa yang dapat kamu simpulkan pada pembelajaran kita pagi hari ini? Oh, Mbak. Oke. Yang dapat saya simpulkan adalah saya kasih dulu deh, Sumpah Pemuda gitu deh, yang lebih mudah lagi.
Coba sambil dipikir. Kevin, kesimpulan kan? Apa kan? Apa? Tahu Akbar? Oke, bisa. Kita jadi tahu dan mengenal bagaimana organisasi pemuda itu berdiri dan kiprahnya dalam bangsa ini seperti apa. Jawaban sudah dapat? Pentingnya menghargai perbedaan. Masuk. Pentingnya menghargai perbedaan. Oke anak-anak. Jadi sebelum kelas saya akhiri, saya punya lembar kerja murid berisikan 3 soal saja. Ya. Jawabannya saya kira kalian bisa menjawab dengan maksimal. Oke, boleh dikerjakan sambil menunggu. Bisa langsung dikerjakan. Ada susah nggak? Ada yang lebih? Bicara. Ayo bisa dikerjakan. Lima menit cukup ya? Waduh. Apa nih 3 itu? Waduh. Pemikir lagi. Iya nih, itu lagi. Wes. Pakai percayakan jawaban pada kemampuan otak kalian. Ya.
Sudah? Oke, anak-anak fokus ke saya dulu. Eyes on me. Tepuk satu. Oke, masuk. Nah, mengingat jam pelajaran kita akan selesai, jadi LKM-nya silakan dilanjutkan, kemudian dikirimkan ke ruangan saya. Terus sebagai bahan belajar, kalian catat alur sejarah ini saja. Ya, kalian catat alur sejarah ini, organisasi pemuda, habis itu pendirian PPPI, Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua, dan hasilnya dari perjalanan kita yang panjang ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi diawali oleh Mas Irfan dan coba juga oleh kita. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya.